Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Chandra Vimasita dengan NIM 27023615526. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik dari SDG nomor 16, yaitu membangun masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Di presentasi ini saya memiliki judul yaitu Membangun Budaya Damai di Era Digital melalui persepsi mahasiswa aktif organisasi terhadap nilai toleransi, keadilan, dan kolaborasi. Topik ini dilatar belakangi yaitu pada era digital saat ini, interaksi sosial tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga meluas secara digital. Menurut Eka Rianti Purbaningsih dari dosen psikologi Universitas Pajajaran, menyatakan bahwa teknologi mempengaruhi kehidupan sosial dan dapat membentuk identitas individu. Perubahan ini membawa tantangan terhadap nilai-nilai sosial seperti toleransi, keadilan, dan kolaborasi. Maka dari itu, mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran penting dalam hal ini. Salah satunya dapat mengikuti organisasi untuk membangun lingkungan yang damai, adil, dan kolaboratif. Penting untuk memahami persepsi dari mahasiswa karena kita dapat memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Dapat dapat memiliki rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat toleransi beragama di kalangan mahasiswa aktif organisasi dalam menghadapi perbedaan kepercayaan di era digital saat ini. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi munculnya konflik antar umat agama akibat informasi yang tersebar di media sosial dan kurangnya pemahaman tentang pluralisme. Hasil temuannya dapat ditemukan bahwa toleransi di lingkungan mahasiswa termasuk baik. Tindakan rasisme dan diskriminasi selama aktivitas organisasi berlangsung tidak ada. Kegiatan organisasi ini dapat melatih sifat menghargai perbedaan dan terbuka terhadap perbedaan karena anggota yang berasal dari berbagai agama, suku, dan juga adat. Namun, ada pula isu yang biasanya terjadi. Yang pertama yaitu konflik yang muncul di media sosial sebagian besar karena dipicu oleh perbedaan sudut pandang, ego yang tinggi, serta kurangnya empati terhadap keyakinan orang lain. Yang kedua, seperti informasi palsu yang beredar di sosial media maupun perbedaan jadwal kegiatan yang dikarenakan perbedaan ibadah atau agama. Memiliki beberapa solusi. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan literasi digital agar mahasiswa mampu bersikap bijak dan empatik dalam merespon perbedaan. Yang kedua, melakukan komunikasi secara terbuka dengan mendengar pandangan orang lain sehingga dapat menghargai perbedaan. Yang ketiga, ada bijak dalam menggunakan media sosial dengan memeriksa kebenaran dari informasi tersebut sehingga tidak terjadi konflik. Yang keempat, dengan memperkuat peran organisasi sebagai ruang edukatif untuk interaksi lintas kepercayaan. Kesimpulan dari proyek ini yaitu proyek ini menunjukkan bahwa tingkat toleransi, keadilan, dan kolaborasi di kalangan mahasiswa aktif organisasi tergolong baik meskipun tantangan di era digital masih dapat memicu konflik. Organisasi mahasiswa ini terbukti berperan penting dalam wadah pemersatu yang mempertemukan individu dari beragam latar belakang sehingga menjadi sarana yang efektif untuk menanamkan nilai perdamaian, sikap saling menghargai, komunikasi terbuka, empati, dan kerjasama lintas kepercayaan. Sesuai dengan tujuan SDGs Poin 16, dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen kampus, budaya damai di era digital bukan hanya dapat terwujud, tetapi juga dapat menjadi bagian dari identitas generasi muda yang siap menghadapi keberagaman. Refleksi pribadi saya melalui proyek ini saya lebih menyadari bahwa toleransi yang saat ini itu sangat penting, terutama dalam era digital.
Pengaruh lingkungan itu juga terutama di lingkungan sekitar, seperti lingkup perkuliahan, sekitar tempat tinggal, itu menjadi faktor utama dalam menyadari pentingnya toleransi. Dengan lebih sering beradaptasi dengan orang baru dan menghormati perbedaan keyakinan yang ada di sekitar kita, itu dapat membangun masyarakat yang damai dan adil. Karena banyak sekali perbedaan yang ada, maka dari itu kita harus lebih berpikiran terbuka tanpa menghakimi perbedaan dari orang lain, seperti mengikuti organisasi yang dimana dalam organisasi tersebut biasanya banyak sekali perbedaan yang dapat menumbuhkan sikap saling menghargai, walaupun mungkin ada saja oknum yang tidak suka dengan perbedaan tersebut, kita tetap harus saling menghargai perbedaan. Maka dari situlah kita harus melakukan atau merangkul untuk berkomunikasi secara terbuka, mendengarkan sudut pandang dari orang lain, serta memberikan pengertian sehingga kita dapat menghindari konflik yang tidak diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.